2 Petrus 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Seringkali kita membaca ayat ini kemudian kita membayangkan ketika Yesus datang kali yang kedua, maka dunia ini akan dimusnahkan, dunia ini akan dihancurkan. Tetapi kalau Anda pernah mendengar firman Tuhan tentang akhir zaman yang saya bawakan beberapa bulan yang lalu, ayat ini atau pasal ini berbicara tentang renovasi bumi. Jadi bumi tidak akan dihancurkan. Ya, kalau dikatakan orang dunia, bumi ini akan kiamat, dunia ini akan kiamat, akan hancur lebur, maka bukan itu yang akan terjadi, melainkan Tuhan akan merenovasi, Tuhan akan memulihkan keadaan bumi ini seperti pada waktu penciptaan. Jadi bumi ini, makanya hari-hari ini banyak pegiat-pegiat lingkungan hidup ya, yang selalu menyuarakan bahwa kita harus peduli terhadap bumi ini. Itu tidak salah, saudara. Kita harus peduli dengan lingkungan hidup, dengan keadaan bumi ini. Ya, sebagai contoh yang paling gampang, tidak boleh buang sampah sembarangan, mengurangi limbah plastik dari kehidupan kita. Semua itu masuk akal dan semua itu alkitabiah. Karena bumi yang kita tinggali saat ini itu tidak akan dihancurkan oleh Tuhan, melainkan hanya akan dimurnikan, hanya akan direnovasi oleh Tuhan kembali kepada keadaannya seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan tidak akan menghancurkan. Memang benar akan ada langit baru dan bumi yang baru, tetapi langit yang baru dan bumi yang baru yang akan turun dari surga. Sementara itu bumi yang ada saat ini akan direnovasi melalui ya penghangusan dengan api, ya pemurnian melalui api yang dilakukan oleh Tuhan sendiri atas ciptaannya di muka bumi ini. Tapi pagi hari ini yang saya akan sampaikan adalah terkait dengan fondasi kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi dengan segala pengetahuan yang kita punya tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Bagaimana kita harus hidup hari ini? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Perhatikan, saya memilih kata-kata saya itu dengan sangat hati-hati. Saya tidak bicara tentang mempertahankan keselamatan. Saya berbicara tentang mengerjakan keselamatan. Karena yang mempertahankan keselamatan Anda bukan Anda sendiri. Yang mempertahankan keselamatan Anda adalah Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam genggaman tangannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, dia tidak akan biarkan untuk binasa. Dia tidak akan biarkan untuk bisa direbut dari tangan Bapa. Jadi percuma Anda ngomong tentang mempertahankan keselamatan. Yang harus kita bicarakan dan harus kita bahas, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Tuhan tidak mau kita takut kehilangan keselamatan. Ya, Tuhan makanya memberikan jaminan bahwa keselamatan dari Yesus itu bersifat dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya, jadi Anda, ya orang-orang Kristen yang menjelang kematiannya seringkali saking takutnya belum selamat, mereka doa keselamatan lagi. Padahal sudah puluhan tahun ikut Yesus. Karena apa? Tidak pernah ada rasa secure. Tidak pernah ada perasaan yang teguh bahwa oh iya benar, aku selamat. Saya tidak tahu kenapa alasannya, mungkin salah mendengar firman, salah memahami firman. Tetapi saya mau katakan minimal kepada jemaat Mount Hermon, keselamatan Anda kekal. Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib lebih daripada cukup untuk mengcover dosa Anda di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Dan pada kenyataannya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, semua dosa kita itu masih di masa depan, masih di masa yang akan datang. Benarkah? Ya kan? Tidak ada di sini yang hidup melihat secara fisik Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Artinya semua dosa kita di masa depan. Kemudian kenapa kita sekarang meragukan bahwa aku selamat enggak ya? Aku selamat enggak? Kalau Anda hidup di dalam Kristus, Anda pasti selamat. Itu bukan saya yang ngomong. Anda baca Yohanes 10 ayat 28. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita direbut dari tangan Bapa. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari genggaman tangan Bapa di surga. Haleluya. Jadi sebenarnya doktrin sekali selamat tetap selamat itu tidak salah. Dan ini bukan hanya saya saja yang ngomong ya. Itu pejabat tinggi dari BPH, BBI pun keluar statement seperti ini. Doktrin sekali selamat tetap selamat itu tidak salah. Hanya seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum Kristen. Katanya Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia Kristen. Itu lain cerita. Kalau Anda tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya mau bilang Anda tidak selamat. Karena orang yang hidup dalam keselamatan oleh Kristus itu pasti mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Pasti. Dia pasti mau berubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Pasti. Tapi kalau tidak ada keinginan, Anda tahu Anda hidup di dalam dosa dan tidak ada keinginan untuk berubah, untuk hidup serius dengan Tuhan, ya, itu Anda patut mempertanyakan keselamatan. Tapi kalau yang namanya manusia, Anda dan saya, kita orang Kristen, bukan berarti terus kita akan hidup perfect life. Ya kan, kita tidak pernah buat salah, tidak pernah jatuh dalam dosa, bukan seperti itu juga. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidup di dalam keselamatan juga sering jatuh di dalam dosa. Tapi hanya karena kita berdosa untuk sesaat, kita jatuh, kita terpeleset, kemudian kita kehilangan keselamatan kita. Oh, betapa Anda kurang mengerti tentang pengorbanan Yesus. Karena pengorbanan Yesus jauh lebih besar daripada segala dosa dan kesalahan kita. Itu ditulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-20. Semakin banyak dosa, semakin dosa bertambah banyak, semakin berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Kembali lagi, bukan berarti terus kita menjadikan kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk kita tetap hidup di dalam dosa. Karena orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6 bahwa dia tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan take dominion. Dia hidup di bawah kasih karunia sebagai hamba kasih karunia, sebagai hamba Yesus Kristus, bukan sebagai hamba dosa. Jadi 2 Petrus pasal yang ketiga ini berbicara atau disampaikan kepada orang-orang yang hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Hanya yang ditekankan oleh Petrus adalah mari kita cek fondasi kehidupan kita. Kalau Anda mengikuti berita pada bulan Juni tahun 2021, hanya beberapa bulan yang lalu, ada kejadian sebuah kondominium di Florida, Amerika Serikat. Itu mengalami kolaps, roboh, runtuh, dan terjadinya pada dini hari ketika penghuninya sedang tidur. Mereka tanpa sadar tiba-tiba keruntuhan bangunan dan mati 98 korban jiwa. Itu yang dapat ditemukan, yang dapat diidentifikasi. Kita tidak tahu sebenarnya berapa jumlah jiwa yang mati pada hari itu. Dan setelah diselidiki melalui investigasi yang lebih mendalam, menyingkapkan bahwa ternyata selama bertahun-tahun sebenarnya sudah ada berbagai peringatan tentang bahwa kondo ini dalam keadaan bahaya. Karena ada keretakan yang diabaikan,
ada rembesan air yang akhirnya melemahkan struktur daripada bangunan kondo tersebut. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Tidak ada tindak lanjut daripada pemeriksaan detail ataupun investigasi ataupun hasil inspeksi yang dilakukan oleh building management. Dan saya mau katakan tentang Anda dan saya, kehidupan Anda dan saya hari-hari ini melihat keadaan dunia, kita perlu untuk mencamkan, kita perlu untuk waspada, kita perlu untuk cek, memeriksa kekokohan struktur hidup kita. Sekali lagi saya tidak bicara tentang kehilangan keselamatan, tetapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan, bagaimana orang yang sudah selamat itu sepatutnya hidup. Kita melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan baik secara regional, secara global saat ini. Ini bukanlah suatu peristiwa yang lazim, yang oh ya sudahlah, abaikan saja, tidak perlu kita hiraukan. Semua peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini itu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kalau Anda seorang murid Alkitab yang rajin, yang tekun, yang sensitif, yang peka, Anda harus melakukan investigasi dan pembelajaran yang lebih dalam lagi. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID yang sampai hari ini masih terjadi. Jangan pernah berpikir bahwa pandemi COVID ini merupakan peristiwa biasa saja. Tetapi ini merupakan krisis yang tidak biasa, yang merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di dunia kita. COVID telah meningkatkan betapa rapuhnya kehidupan manusia, betapa kita membutuhkan Tuhan. Dan COVID telah mengekspos berbagai aspek keberadaan hidup kita. Kalau kita tidak kuat di dalam hubungan keluarga, COVID sudah mengekspos krisis di dalam keluarga. Kalau keuangan kita tidak benar, pengelolaan keuangan kita tidak benar, COVID hanya mengekspos bahwa selama ini kita ceroboh, kita tidak benar di dalam mengelola sumber daya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan kesehatan kita, COVID mengekspos komorbid, ya kan, yang tadinya pola makan sembarangan, ya kan, tidak mau olahraga, tidak mau hidup sehat. Akhirnya apa? COVID mengekspos. Jadi COVID ini hanya mengekspos area-area kehidupan yang lemah. Dan begitu terekspos, seharusnya kita sadar, aku harus memperbaiki bagian ini, aku harus hidup lebih sehat lagi, aku harus memperbaiki cara aku mengelola keuangan, aku harus memperbaiki hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Dan semua ini terjadi untuk menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sudah semakin dekat. Kalau kita membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga tadi, Petrus menulis ayat ini untuk menjelaskan renovasi yang akan terjadi atas bumi di mana Anda dan saya tinggal saat ini. Dan dia berbicara tentang bagaimana kita harus hidup hari ini dengan mengetahui bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Ya, sekali lagi bukan berarti kita berusaha masuk surga dengan perbuatan kita. Tetapi karena kita tahu bahwa kita akan masuk surga, bagaimana kita harus hidup hari ini. Ada 5 hal yang saya akan share. Yang pertama, Petrus menekankan bahwa orang yang tahu bahwa dia suatu hari akan masuk surga, yang pertama, dia akan hidup di dalam kemurnian hati. Dia akan menjaga kemurnian dirinya, seperti dikatakan di ayat yang ke-11 tadi. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita hidup kudus, kita hidup suci dan hidup saleh bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup suci dan saleh. Suci artinya terpisah bagi Tuhan.
Kalau saya tanya kepada Anda, apa lawan kata dari suci? Kebanyakan dari Anda akan berkata, suci lawannya najis. Itu cuma salah satunya. Kalau Anda membaca perjanjian baru, lawan kata dari suci itu bukan najis, melainkan biasa-biasa saja. Itu lawan katanya suci. Karena kita pola pikirnya sudah terbentuk, suci itu yang perbuatan-perbuatan tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Oh ya, itu salah satu definisi daripada hidup kudus. Itu hanya bagian kecil dari hidup kudus. Tetapi lawan kata dari holy itu adalah common. You live a common life. Hidup Anda biasa-biasa saja, tidak membuat perbedaan sama dengan orang dunia. Biasa. Orang dunia jatuh dalam dosa berulang-ulang, jatuh dalam dosa yang sama, menikmati perzinahan, menikmati pencurian, menikmati korupsi. Anda sebagai orang Kristen sama aja, artinya biasa saja, gak ada bedanya. Tapi orang yang hidup suci, dia berbeda bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang seringkali kita salah. Ya, jadi tidak melulu lawan daripada suci itu najis, melainkan common. Common itu biasa. Biasa juga bisa diartikan kalau orang dunia ketakutan, Anda juga ketakutan. Itu artinya Anda tidak hidup suci. Karena tidak ada perbedaan antara hidup Anda sebagai orang percaya dengan orang dunia. Orang dunia khawatir, Anda ikut khawatir. Anda tidak hidup suci. Karena tidak ada perbedaan. Itu sudah biasa, semua orang khawatir, Anda juga khawatir. Jadi hidup Anda biasa. Jadi Tuhan mau kita itu menjadi umat yang berbeda. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Anda dan saya, we are peculiar people. Peculiar itu artinya unik, istimewa, berbeda dengan yang lain. Peculiar. Kita orang yang aneh. Kalau konotasi negatifnya, kita ini orang yang aneh. Karena memang dunia ini bukan rumah kita. Kita bukan warga negara dunia ini. Makanya tidak heran dunia melihat kita aneh. Tapi memang Tuhan mau kita jadi orang yang aneh. Ketika semua orang korupsi, Anda menjaga kejujuran. Nah, itu aneh. Tidak biasa. Haleluya. Saleh berbicara tentang sikap hati kita terhadap Tuhan. Ya, Saleh ini kalau Anda membaca dalam Titus 2 ayat yang ke-12, ya seringkali orang kan mengejar kekudusan, iya, tapi jahat juga iya. Tapi bukan itu. Saleh artinya Anda mengejar hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan meninggalkan kefasikan. Anda meninggalkan keinginan duniawi dan tidak melakukan keduanya. Seringkali ya udahlah, jahat juga, baik juga kadang-kadang gitu. Tapi bukan itu saudara saleh. Saleh itu benar-benar fokusnya mengejar kebaikan dan meninggalkan yang jahat. Dua-duanya harus dilakukan, bukan cuma satu aja saudara. Kenapa Tuhan mau supaya kita hidup murni sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua? Karena suatu hari kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah yang kudus. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang tidak bercacat celah. Tuhan mau kita melatih kehidupan yang suci dan saleh sejak saat ini. Makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dalam versi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hanya dikatakan latihlah dirimu beribadah. Tetapi bahasa Inggris dikatakan exercise godliness. Anda harus melatih kesalehan, melatih hidup suci, melatih hidup benar, exercise. Seperti Anda exercise di gym, ya kan? Anda exercise berolahraga, itu Anda exercise your muscle. Anda melatih otot Anda. Exercise demikian juga dengan godliness,
Dengan kesalehan itu harus di-exercise, harus dilatih. Sama dengan Anda kalau mau jaga berat badan, Anda harus menjaga pola makan Anda. Dan siapa yang suka diet, pasti semua orang khususnya yang suka makan, pasti tidak mau dan susah kalau disuruh diet. Namanya juga suka makan. Demikian juga dengan godliness, dengan hidup saleh. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kalau Anda membaca, saya mungkin tidak punya waktu untuk membaca banyak ayat. Setiap kali perjanjian baru berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, setiap ayat di mana disebutkan Yesus akan datang kali yang kedua, selalu dikaitkan dengan kesalehan, kekudusan, dan kemurnian. Selalu. Coba Anda buka sebagai contoh ya. Kolose 3 ayat 4 dan 5. Kolose 3 ayat 4 dan 5. Ini berkaitan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5 perhatikan. Dengan mengetahui bahwa kita akan tinggal bersama Yesus, dengan mengetahui bahwa Yesus akan datang kali yang kedua, maka matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Contoh yang lain, kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya punya banyak contoh, saudara. Saya hanya memberikan beberapa sampel kepada Anda. Dikatakan di sana, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini konteksnya kedatangan Yesus. Dan bicara tentang kedatangan Yesus, mari kita hidup kudus, mari kita hidup tidak bercacat celah, mari kita minta dikuasai oleh roh Tuhan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Terakhir mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi semua ayat di mana ada konteks kedatangan Yesus kali yang kedua selalu disertai dengan mari kita mengejar kemurnian, mengejar kekudusan, mari kita hidup saleh, hidup suci, dan pengetahuan akan masa depan itu akan selalu berdampak pada kehidupan kita saat ini. Kalau Anda benar-benar menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, dan Anda menantikan dengan sikap yang benar, maka Anda akan terdorong, termotivasi untuk hidup lebih saleh lagi. Itu yang pertama, gaya hidup umat yang menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Gaya hidup orang yang sudah diselamatkan, yang pertama, dia menjaga kemurnian hidupnya. Yang kedua, gaya hidup orang percaya, orang yang diselamatkan adalah dia memegang teguh janji-janji Tuhan. Dan memang kita harus memegang teguh kepercayaan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, dan kita harus tetap menganggapnya sebagai suatu peristiwa yang penting. Anda punya Alkitab, 25% atau 1/4 dari Alkitab Anda itu berbicara tentang kehidupan setelah kehidupan kita saat ini. 25% berbicara tentang kehidupan kita di masa depan,
bersama-sama dengan Tuhan dan apa yang akan terjadi kemudian. Artinya apa saudara? Kalau seperempat dari Alkitab kita berbicara tentang the afterlife, kehidupan setelah kehidupan kita saat ini, artinya Tuhan memandang hal itu sangat penting dan kita perlu untuk mengetahui. Dan Tuhan sudah memberikan ilham kepada Petrus bahwa suatu hari nanti, seperti ditulis di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, akan muncul pengejek-pengejek. Akan muncul orang-orang yang meragukan kedatangan Yesus Kristus sekali yang kedua. Memang kita tidak akan tahu waktunya Tuhan secara persis. Tapi Wahyu 3 katakan kalau Anda benar-benar berjaga-jaga, Anda berusaha peka akan suara Tuhan, maka Dia akan memberikan tanda-tandanya kepada Anda. Anda akan punya sensitivitas kepekaan bahwa kedatangan Yesus memang benar sudah semakin dekat. Dan kita harus tetap memegang teguh, percaya pada janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali, dan itu ya dan amin. Haleluya. Bukan hanya janji Tuhan tentang second coming, tetapi juga janji-janji Tuhan yang lain. Orang yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus memegang teguh janji-janji Tuhan, termasuk janji-janji Tuhan tentang kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga kita, keuangan kita, karir, dan lain sebagainya. Kalau Anda hitung, itu ada hampir 8.000 janji Tuhan di dalam Alkitab Anda. Anda tinggal pilih mana yang sesuai dengan keadaan dan pergumulan yang Anda hadapi hari-hari ini. 8.000. Anda nggak percaya? Hitung sendiri. Kalau Anda percaya lebih cepat lagi, saudara. Saya punya angka tepatnya, cuman saya nggak ingat berapa, sekitar 7.000 sekian, tapi hampir 8.000. Dan itu mencakup berbagai aspek hidup kita. Itu yang kedua, orang yang percaya, orang yang diselamatkan, dia memegang teguh janji-janji Tuhan. Yang ketiga, orang yang diselamatkan, yang menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, dia memegang teguh tujuan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kalau kita kembali ke 2 Petrus 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Dan kata harus berusaha ini dalam tulisan Petrus, dalam 2 Petrus itu ditemui 3 kali. Petrus mendesak kepada para pendengarnya, pada umat Tuhan, engkau harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda melihat dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, sama saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Ayat yang ke-10 dari 2 Petrus 1 dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi kata berusaha di sini artinya orang yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dia memegang teguh tujuan hidup yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan kepada dia. Artinya begini saudara, berusahalah supaya hidup kita cocok dengan tujuan kita diciptakan. Anda tidak diciptakan untuk menjadi orang yang malas, bukan itu kehendak Tuhan. Karena itu berusahalah untuk jadi orang yang rajin. Anda tidak diciptakan untuk menjadi orang yang pelit. Karena itu berusahalah sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang murah hati. Haleluya. Anda tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang murtad. Karena itu berusahalah sungguh-sungguh untuk menjadi umat yang setia. Amin. Aktifasikan panggilan hidup kita. Karena orang yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, hal pertama yang akan kita lakukan ketika kita berjumpa dengan Yesus, dia akan meminta pertanggungjawaban atas talenta, karunia,
dan sumber daya yang Tuhan berikan selama kita hidup di muka bumi ini. Jangan minta pertanggungjawaban. Dan jangan sepelekan pengadilan bema. Karena di pengadilan bema itulah kita akan diberikan upah sesuai dengan perbuatan kita. Orang-orang yang masuk ke pengadilan tahta Kristus itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi kita masuk ke pengadilan itu bukan lagi diadili atas keselamatan kita sudah selamat atau enggak. Itu sudah bukan isu lagi di pengadilan bema. Pengadilan bema itu apa sih? 2 Korintus 5 ayat 10. Nanti Anda baca sendiri. Pengadilan tahta Kristus. Ketika gereja mengalami pengangkatan, kita akan masuk ke pengadilan bema. Di situ Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Selama ini aku kasih engkau talenta, aku kasih engkau karunia, aku kasih engkau uang, aku kasih engkau kesehatan, aku kasih engkau teman, aku kasih engkau kepintaran, kepandaian, aku kasih engkau berbagai sumber daya. Apa yang kau sudah buat dengan semua itu? Bahkan selama kita hidup di muka bumi ini, saya mau katakan ini statement yang sangat penting. Next level blessing kita, berkat next level kita, berkat selanjutnya dalam kehidupan kita, itu tergantung pada apakah kita mengelola apa yang kita miliki saat ini dengan baik. Tergantung. Anda baca dalam perumpamaan Yesus tentang talenta. Di dalam Matius 25 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kepada masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Menurut kesanggupannya, artinya kalau kita dikasih satu dan kita tidak sanggup untuk mengelolanya, Tuhan tidak punya alasan untuk kasih kita 2. Yang di dalam perumpamaan itu orang yang dikasih 2 talenta, dia mengusahakannya. Dia melakukan sesuatu dengan 2 talenta itu. Makanya Tuhan tambahkan 2 lagi. Karena di mata Tuhan, orang ini sanggup. Orang ini mengelola apa yang dia punya dengan baik saat ini. Makanya dia bisa dipercaya untuk next level. Kenapa kita tidak pernah mengalami next level blessing? Karena apa yang kita punya saat ini, kita tidak kelola dengan baik. Yang 5 talenta juga demikian. Dia lipat gandakan 5 talentanya. Dia usahakan 5 talentanya. Dia kelola dengan baik. Dia pakai dengan bijaksana. Makanya ditambahkan oleh Tuhan. Tapi yang satu cuma disimpan. Ya kan, punya talenta nggak dipakai. Dipakai pun bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan tidak mau menjerumuskan orang yang demikian. Bukan berarti orang demikian tidak akan selamat, tapi Tuhan tidak mau menjerumuskan orang yang seperti ini. Kalau dikasih berkat next level, kemungkinan dia akan jatuh. Karena apa? Dia nggak bisa mengelolanya. Kebanyakan berkat itu juga berbahaya buat kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak tahu mengelolanya. Karena itu, kalau Anda sedang menantikan berkat Tuhan, persiapkan diri Anda, persiapkan karakter Anda, persiapkan supaya Anda ketika menerima berkat itu, Anda bisa mengelolanya dengan baik dan tidak memboroskan apa yang Tuhan beri. Paling gampang itu memang uang. Contohnya uang, bukan berarti terus melulu uang aja, bukan itu, saudara. Tapi paling gampang uang. Berapa banyak pemenang, kalau Anda menang lotre di Amerika, itu hadiahnya bukan 1-2 juta, 10 juta rupiah, bukan. Hadiahnya itu bisa ratusan juta US dollar. Itu lotre di Amerika, bukan SDSB. Kalau SDSB mah paling ratusan ribu, ya kan, puluhan juta paling banyak, saudara. Tapi kalau lotre di Amerika itu bisa ratusan juta. Kenyataannya apa? 99% pemenang lotre di Amerika bangkrut. Bangkrut. Kenapa? Tidak siap. Tidak siap menerima berkat yang begitu banyak. Karena itu persiapkan diri kita untuk menerima next level blessing. Dengan apa? Kelola apa yang Anda punya saat ini dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Kita tidak bisa
terus-menerus menaruh Tuhan, ya kita berkata, oh Tuhan itu nomor satu dalam hidupku. Pada kenyataannya Tuhan itu rankingnya paling bawah dalam hidup kita. Saya akan menyinggung perasaan beberapa dari Anda. Saya kasih warning dulu ya. Jadi Anda siap-siap tersinggung. Kasih perpuluhan nggak? Kalau Anda tidak kasih perpuluhan, jangan pernah ngomong Tuhan nomor satu dalam keuanganku. Tidak berlaku perkataan Anda. Tersinggung? Tersinggung minta ampun sama Tuhan loh. Biasanya saya yang minta maaf, saya tidak minta maaf. Karena itu firman Tuhan. Anda pikir dengan tidak kasih perpuluhan Anda ngakalin Tuhan? No. Ibu Dora minggu lalu khotbah. Anda pikir saya tidak dengar khotbah Ibu Dora? Ibu Dora khotbah minggu lalu. Tuhan nggak bisa diakalin. Anda mau tipu-tipu Tuhan nggak bisa. Anda sedang ngakalin diri sendiri kalau Anda tidak kasih perpuluhan. Oh, ada orang kasih perpuluhan tapi dia tetap bangkrut. Oh iya, karena dia nggak mengelola dengan baik. Bukan berarti orang yang kasih perpuluhan akan selalu kaya raya. Bukan itu. Tapi Tuhan katakan ujilah. Itu Tuhan minta diuji sudah dalam hal ini. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan nomor satu dalam hidup kita kalau perpuluhan aja kita nggak kasih. Disuruh ibadah malas. Oh, karena itu saya sangat menghargai ada yang hadir di sini, ada yang ikut secara online. Minggu lalu saya akui saya ikut ibadah online di pinggir kolam renang. Tapi saya ikut. Saya coba dengar firman Tuhan. Disuruh ibadah aja males. Jangan ngomong deh bahwa Tuhan nomor satu dalam hidup Anda. Sorry. Tidak mau melayani. Sudah dikasih talenta, sudah dikasih karunia. Oh, Tuhan nomor satu dalam hidupku. Dia yang terutama. Dia nggak usah nyanyi deh. Haleluya. Saya heran sama Mon Hermon, tapi begitu firmannya menyinggung perasaan, aminnya lebih banyak, saudara. Reaksinya lebih banyak. Kalau firmannya cuma lurus-lurus gitu kayaknya ngantuk pada ketiduran gitu kan. Tapi kalau firmannya menyinggung perasaan itu saya sangat menghargai, saudara. Firmannya keras, Anda bangun langsung. Amin, ya, haleluya, preach it gitu kan. Khotbahkan terus gitu. Ya, saya mau bilang yang tersinggung soal perpuluhan hanya orang-orang yang tidak kasih perpuluhan. Orang-orang yang kasih perpuluhan gak akan tersinggung kalau saya bicara perpuluhan. Tidak akan. Ya kan? Anda diperiksa sama dokter, ditusuk kanan kiri, diketok kanan kiri, atas bawah. Anda juga tidak akan rasa sakit kalau memang Anda sehat-sehat saja. Tapi begitu pinggang Anda ditusuk dan Anda sakit, artinya ada sesuatu yang salah dalam tubuh Anda. Jangan salahkan dokternya. Dokter lu gak bener lu. Kami pengkhotbah hanya seperti dokter yang berusaha mendiagnosa berbagai permasalahan dalam hidup jemaat. Jangan salahkan pengkhotbahnya. Haleluya. Paulus dia paham betul bahwa sorga adalah tujuan akhir hidupnya. Dan apa yang dia bilang? Mari kita lihat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Hidupnya mencerminkan tujuan akhir hidupnya. Saudara-saudara sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya kan? Ya kan? Beda sama
Banyak orang Kristen hari-hari ini dia tahu dia akan masuk surga, hidupnya ceroboh hari ini. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Karena dia tahu suatu hari aku akan tinggal di surga. Aku akan menjaga hidupku hari ini, dan aku akan mengejar Kristus Yesus sampai pada hari penuaian kita. Tahu hari penuaian? Kalau di Ayub, hari penuaian itu artinya hari kematian kita. Jadi hari saya kepengen merubah, saudara, paradigma orang yang meninggal dunia itu dia dituai oleh Tuhan. Itu hari penuaian telah tiba. Haleluya. Kan menjadikan kematian tidak terlalu menakutkan kalau itu adalah hari penuaian, ya kan? Oh, Tuhan sudah banyak menabur dalam kehidupan kita. Tiba hari kematian kita, itulah Tuhan menuai hasil taburannya. Sekali lagi, aktiflah bergerak dalam panggilan hidup Anda sesuai dengan resources yang Tuhan berikan. Anda tidak diciptakan untuk menjadi orang yang pasrah pada keadaan. Jangan terus-menerus menyalahkan pandemi. Oh, udah 1,5 tahun lebih, saudara. Sudah cukup kita menyalahkan pandemi untuk krisis hidup kita. Pandeminya sudah mereda di Indonesia minimal. Kita masih jadikan alasan, oh lagi pandemi, malas beribadah, ya, malas berinvestasi, malas bekerja. No. Hari ini kalau zaman Darwin dulu, survival of the fittest adalah yang kuat yang bertahan. Hari ini yang survive adalah yang fleksibel. The survival of the flexible. Kalau Anda tidak fleksibel dalam bisnis Anda, dalam karir Anda, dalam keuangan Anda, dalam pelayanan Anda tidak akan survive. Harus fleksibel, saudara. Gak bisa kita terus-menerus salahkan pandemi, salahkan krisis, padahal kita gak ngapa-ngapain. Kita tidak melakukan apa-apa. Saya pergi ke Bali. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat untuk menikmati hidup sesaat. Ya kan? Itu hidup di dunia mimpi kalau pergi ke Bali itu, saudara. Karena cuma sesaat, ya kan? Di Bali itu, saudara, itu sudah kayak nggak ada pandemi, saudara. Rame, hotel-hotel penuh, tempat makan penuh, sampai ketakutan sendiri kita carinya tempat-tempat yang sepi. Kadang-kadang karena saking kepinginnya makan makanan itu nekat juga kita ke tempat yang rame, ya kan? Tapi duduk jauh-jauh, udah kayak nggak ada pandemi, saudara. Di Jakarta masih pandemi, masih krisis. Oh, bangun dan bangkit. Haleluya. Yang penting kita protokol kesehatan kita lakukan, itu saja. Haleluya. Ya, kita kadang-kadang terlalu rohani pakai ayat Alkitab. Burung di udara aja tidak menabur, Tuhan kasih makan. Iya, tapi Anda lupa baca ayatnya nggak lengkap. Di situ dibilang burung di udara tidak menabur dan tidak menuai. Tapi Tuhan kasih makan. Tidak menuai, ada kalimatnya, Anda baca di Matius 6. Ini pun bagian dari khotbahnya Ibu Dora, doa semalaman. Ya kan, saya dengar juga khotbahnya Ibu Dora. Jangan Anda pikir saya tidur. Burung di udara, saudara. Haleluya. Karena itu, mari kita hidupi tujuan hidup kita. Ya, ada dua hal lagi, tapi saya sudah khotbah 45 menit dan saya sudah berkeringat. Dua hal lagi secara cepat ya saya kasih buat Anda. Orang yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dia memegang teguh prinsip hidupnya. Makanya 2 Petrus 3 ayat 17 di sana dikatakan, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Petrus nggak bilang jangan kehilangan keselamatanmu, karena Petrus sudah nggak bicara lagi tentang keselamatan. Yang dibicarakan oleh Petrus adalah bagaimana orang-orang yang sudah selamat ini harus hidup. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Yang dulu kau percayai sebagai hal yang benar, hal yang sakral, biarlah hari itu tetap merupakan hal yang benar dan hal yang sakral. Saya tentunya berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hal moral, dalam hal keuangan, dalam hal budaya,
Ya, Alkitab jelas dalam hal-hal ini, saudara. Dan kita harus memegang teguh prinsip itu. Jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang kita tahu benar. Hari ini tanggal 31 Oktober. Anda mungkin generasi baby boomers nggak terlalu berpikir tentang hal ini. Tapi anak-anak muda hari ini, 31 Oktober, kalau saya tanya, hari ini hari apa? Apa jawaban mereka? Halloween. Halloween. Bagi Anda, jemaat Mount Hermon, Anda adalah jemaat yang berbeda. Kalau saya bilang 31 Oktober, itu Halloween bagi orang dunia. Tapi 31 Oktober 500 tahun yang lalu, itu adalah reformasi iman Kristen, di mana itu berpindah dari Katolik yang dominan. Ya, Katolik kan imannya pada ritual, pada sakramen, ya, didobrak oleh seorang yang bernama Martin Luther, dan dia memakukan 95 tesis tentang reformasi iman Kristen, bahwa orang Kristen diselamatkan hanya oleh iman, bukan karena perbuatan baik kita. Dia mendobrak dominasi budaya dan agama pada zaman itu. 31 Oktober. Makanya tidak heran setan atau dunia memilih 31 Oktober supaya seluruh dunia mengingat itu Halloween, hari hantu-hantu keluar, ya kan? Setan-setan keluar, pakai kostum yang aneh-aneh, yang menakutkan. Orang Kristen, 31 Oktober, iman Anda mengalami reformasi. Pemahaman kita, pengenalan kita akan Yesus Kristus di-improve, dibuat lebih baik. Sehingga muncul ayat seperti Efesus 2 ayat 8. Itu dihidupkan kembali, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena pengorbanan Yesus Kristus, dan kita percaya pada kematian, pada penguburan, dan pada kebangkitannya. Yang kelima dan yang terakhir, yang paling penting, orang yang hidup dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus, dia harus mengalami pertumbuhan. Harus mengalami pertumbuhan. Ayat 18 dari 2 Petrus 3 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuh, kita harus bertumbuh, saudara. Coba inspeksi hidup Anda. 1 tahun yang lalu sama hari ini, grafiknya naik atau turun? Apa yang naik, apa yang turun? Ya, tidak melulu keuangan saya bicara, khususnya dalam hal buah-buah roh. Lebih mudah tersinggung hari ini atau tahun lalu? Jangan-jangan hari ini Anda lebih mudah tersinggung dibandingkan 1 tahun yang lalu. Itu artinya grafik Anda menurun dan Anda tidak bertumbuh. Anda tidak mengalami kemajuan, malah mengalami kemunduran. Paling gampang tanya istri Anda, tanya anak-anak Anda. Ya, kalau Anda seorang istri, tanya sama suami Anda, ada perubahan dalam hidup? Saya berani nanya sama istri saya, dan istri saya berani kasih tahu saya. Ya kan? Dan saya bersyukur seringkali dia katakan kepada saya bahwa saya lebih baik hari ini dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ya, itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Yesus Kristus yang bergerak aktif di dalam kehidupan saya. Dan saya pun belajar untuk taat. Saya melihat kemarin saya ketemu mama saya di Bali. Wah, hidupnya berubah banget. Berubah banget. Kalau ngomong itu Tuhan nomor 1, gitu kan. Yang penting penyertaan Tuhan, baru anak-anak nomor 2. Ya, anak-anaknya boleh aja tersinggung, tapi kami melihat perubahan. Oh, dia sudah semakin mengerti tentang hadirat Tuhan. Dia semakin mengerti pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dulu gampang sekali ngambek, sekarang wah, dikasih makan yang dia nggak suka pun seneng banget sekarang. Gampang banget disenangkan. Kalau dulu
hard to please, katanya kan. Susah banget mau disenangkan. Sekarang hal yang kecil aja. Ketemu sama anaknya aja udah, wah, matanya itu udah langsung berkaca-kaca, saudara. Jadi perubahan yang begitu dahsyat, dan Tuhan sanggup untuk melakukan bagi siapapun yang mau melekat kepada Dia. Dan Tuhan mau supaya kita bertumbuh, ayo maju, ayo bangkit, ayo bangun. Haleluya, haleluya. Ayat terakhir, Yehezkiel 8 ayat 3. Yehezkiel hidup di masa krisis. Terjadi hal-hal buruk di sekitar kehidupannya. Penyembahan berhala, perbuatan keji. Yehezkiel 8 ayat yang ketiga, sebuah peristiwa yang agak aneh. Karena dalam penglihatan, dalam satu mimpi yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, dalam bahasa Jawanya dia dijambak oleh Tuhan. Jambulnya diangkat oleh Tuhan. Itu kan dijambak namanya kan. Rambutnya diangkat, kepalanya diangkat, ditaruh. Nih lihat Yerusalem, betapa kecilnya mereka. Tapi setelah itu Tuhan kasih dia tugas, Tuhan kasih dia amanat. Ini loh tugasmu. Engkau harus menjadi penjaga tembok, ya kan? Yesaya 22 ayat yang ke-30. Engkau harus menjadi pengawas bagi bangsaku. Engkau harus menjadi pengawas bagi kemuliaanku. Memberikan peringatan-peringatan supaya mereka hidup benar, supaya mereka dipulihkan. Demikian juga Anda dan saya hari ini kita diberikan tugas oleh Tuhan. Mungkin kita tidak dijambak kepala kita oleh Tuhan, tapi Tuhan sedang menyentuh hati kita supaya kita menjadi penjaga tembok di masa yang semakin gelap ini. Dengan cara bagaimana kita menjadi penjaga tembok? Dengan hidup murni, percaya pada janji-janji Tuhan, bergerak sesuai tujuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berpegang pada prinsip firman Tuhan, dan yang terakhir dengan mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan untuk kemuliaan nama Tuhan semakin menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus